Bismillahirrahmanirrahim. Padang mahsyar sendiri menjadi penghapusan dia, sehingga ada orang yang dihapuskan dosanya ketika melewatin sirat, ketika dia terkena api ini itu, tapi dia akhirnya selamat, itu jadi penghapusan dosa dia. Jadi kalau bicara kita punya amal soleh, pertama kita nggak tahu apa amal soleh kita sebanding dengan itu. Jangan-jangan kalau disuruh bayar itu habis amal soleh kita nanti masuk neraka. Maka kita lebih tahu dengan, Allah lebih tahu dengan yang baik buat kita. Sehingga orang yang mati syahid, ketika dia mati syahid, ikut berjihad, kemudian melakukan dosa, al-ghulul termasuk dosa besar jamaah. Mengambil dari harta rampasan perang ini termasuk dosa besar. Dan kita tahu dia belum bertobat. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya itu yang dia ambil akan membakar diri dia. Adapun nanti di padang mahsyar akan ada penimbangan amal. Dan kita juga tahu bahwasanya amal-amal soleh itu, kalau memang lebih banyak amal soleh dia akan datang di kuburan, menemani dia, mendampingi dia. Dan bisa jadi juga setelah nih sahabat yang meninggal dunia dibakar dengan pakaian tersebut, kemudian sudah setimpal dengan yang dia lakukan, dia akan beristirahat dan merasakan kenikmatan. Tapi yang jelas, azab itu akan didapatkan ketika orang melakukan dosa. Allahu Akbar ya. Benar jemaah. Kalau itu orang ikut perang sama Nabi SAW, gara-gara pakaian itu, ada yang gara-gara sandalnya yang dia ambil. Apalagi kita yang amalannya nggak seberapa, mereka tuh sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Na'udzubillahi minan nar. Barakallahu fikum. Dipersilakan Ibu Iul dari Jerman. Assalamualaikum Ustaz, saya Iul Siti Julaiha dari Jerman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nah, Bismillah. Bismillah, saya menanyakan mengenai untuk pengajaran anak-anak kecil di TPA mengenai alam kubur dan akhirat itu seperti neraka, kesannya tuh sangat menakutkan mungkin bagi anak-anak. Bagaimana Ustadz untuk mengajarkan anak-anak ini pada usia berapa dan bagaimana force rate-nya, step by step-nya untuk mengajarkan anak-anak mengenai keadaan di alam kubur ini. Terima kasih Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah jamaah ya. Berkaitan dengan mengajarkan kepada anak-anak ini. Anak-anak ini umurnya beda-beda. Ada anak-anak yang sudah ngerti dikasih tahu. Maka kita bisa kasih penjelasan sama dia. Tapi ada anak-anak yang mengajarin mereka itu hanya talqin, hanya menghafal. Dia itu hanya menghafal. Dia belum bisa mencerna. Seperti kita ajarin dia menjawab pertanyaan, Man Rabbuk? Allah. Man Nabiyuk? Muhammad. Ma Dinuk? Islam. Ini anak bisa menghafal, tapi dia belum bisa mencerna. Ketika dia sudah mulai dapat mencerna, memahami mana yang kanan, mana yang kiri, itu salah satu cara kita mengetahui dia sudah mumayyiz, udah paham tuh yang kanan sama yang kiri, mulai kita bisa kasih tahu dia. Ketika kita suruh dia beramal, mungkin dia bertanya, kenapa harus sholat? Kenapa harus berbuat baik sama orang? Kenapa harus berdoa? Kenapa baca bismillah? Disinilah kita sampaikan kepada dia. Yang pertama, bukan tentang nerakanya, tentang surganya, tapi tentang Allah Azza wa Jalla. Sehingga beriman kepada Allah dan hari akhir dimulai beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ketika dia udah bisa faham tentang Allah yang menciptakan kita, ya ini itu. Kemudian kita sampaikan kepada dia tentang balasan. Karena anak-anak kecil itu malah mereka adalah kondisi manusia yang takut karena ancaman dan suka karena dapat hadiah. Itu anak-anak. Orang tua ketika ngasih tahu sama anaknya, nak, kau kerjakan tugasmu, nanti abah belikan sepeda. Gembira dia. Ketika diancam dia, kalau kau nggak selesai, abah nggak kasih hadiah. Uang saku, 1 pekan, nggak dikasih. Dia bisa memahami hal itu.
Maka sekarang ketika berbicara tentang surga Allah Azza wa Jalla, sampaikan buat siapa surga ini? Ada apa di surga ini? Anda punya anak, subhanallah, dia umur 5 tahun ya. Apa sih senangnya anak-anak itu? Main mobil-mobilan ya. Dia cerita, Abah, kalau Yusuf masuk surga, Yusuf kepingin mobil yang banyak sekali. Iya, seperti itu kenikmatan yang dia inginkan. Dan kita sampaikan, apa yang engkau inginkan, engkau akan dapatkan. Asalkan engkau melakukan ketaatan. Adab Allah kita sebutkan, menakutkan, iya menakutkan memang. Kita sampaikan kepada dia tentang orang yang berdusta umpamanya. Seperti ini, seperti itu. Namun orang tua jangan hanya menakut-nakutin anaknya dengan neraka, tapi tidak menumbuhkan keimanan dia, sehingga dia lebih mengharap kepada Allah, selain dia juga takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Masih ada waktu Pak Ustaz? Halo? Pak Ustaz, masih ada waktu ya? Masih ada waktu. pertanyaan lagi? Bismillah. Ibu Imam dari Swiss, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya hanya mau bertanya, bahasa apa yang akan digunakan di alam barzah atau nanti di akhirat nanti, karena kita kan sekian banyak manusia gitu. Itu aja bahasa untuk supaya semuanya paham. Syukran. Barakallahu fikum. Iya jamaah, kalau ditanya bahasa apa yang digunakan, wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya bahasa yang akan dipakai nanti adalah bahasa Arab. Di surga pun mereka akan berbahasa Arab. Tapi hadis-hadis yang menyebutkan dhaif, lemah hadis tersebut. Maka dikatakan wallahu a'lam bahasa apa yang akan dipakai nanti di sana. Mereka akan pakai satu bahasa, tadi mungkin dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa yang dengannya Allah menurunkan kitab terakhir. Mungkin itu akan menjadi bahasa dan semua orang akan faham nantinya jamaah. Bahkan kita tahu kulit pun akan berbicara pada hari itu. Dan Allah itu dapat berbicara dengan segala sesuatu. Dan semua orang akan dikembalikan kepada yang masuk surga akan dalam umur sekitar 33 tahun. Tingginya akan situna dhira'. Akan 60 hasta tingginya di langit. Masya Allah. Jadi nanti akan disamakan mereka umurnya, disamakan tingginya, cuma ya kedudukan derajat mereka berbeda-beda, dan bahasa yang dipakai di sana tadi Anda sampaikan ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa surga, cuma wallahu a'lam bis-shawab. Mana karena hadisnya tidak sahih, maka tidak bisa dipastikan mereka akan berbahasa Arab di sana, tapi wallahu a'lam bis-shawab. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Ya, Ibu Non, dipersilakan. Ibu Non. Ibu Non. Assalamualaikum Ustaz. Ya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan sahlan Ustaz. Apakah benar dengan membaca Al-Quran akan menolong kita di alam kubur? Saya pernah mendengar itu digambarkan dengan laki-laki tampan yang akan selalu menolong kita di alam kubur. Ya. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Nah, yang pertama tadi Anda sampaikan bahwasanya ada riwayat tentang keutamaan membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk setiap malam, di mana orang itu akan diselamatkan dari api neraka. Kalau bicara Quran akan berwujud seseorang, ya amal itu akan diwujudkan orang nantinya. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib, ketika akan datang orang yang wajahnya indah, pakaiannya indah, aromanya baik, memberikan kabar gembira. Ketika ditanya, siapa engkau? Qala ana amaluka soleh, aku amal solehmu. Dan bisa jadi salah satu amalan utama dia adalah Al-Quranul Karim. Kemudian ada hadis khusus yang berkaitan dengan Quran dan puasa, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna sawma wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah li sahibihima. Sesungguhnya puasa dan Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan orang membaca Al-Quranul Karim. Ketika dia hendak disiksa atau dia
sedang dalam persidangan, maka datang puasa itu mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahwah bin nahar fasyaffi'hu fiyya ya Rabbi, aku tuh menghalangi dia dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka terimalah permohonanku syafaat buat dia. Adapun Quran akan mengatakan, Rabbi mana'tuhun naum bil lail, ya Rabbu, aku menghalangi dia dari tidur di malam hari membaca Al-Qur'anul Karim, maka terimalah syafaatku, tolong diterima ya Allah. Maka kemudian diterima syafaatnya. Sehingga tadi kalau di alam kubur akan ada yang mendampingi dia, amal soleh dia, bacaan Quran dia akan mendampingi dia agar dia tidak kesepian di sana. Adapun nanti di padang mahsyar dia juga akan memberikan syafaat ketika persidangan, ketika melewatin sirat sampai dia selamat masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Makanya banyak-banyak kita membaca Al-Qur'anul Karim, tapi ingat, kam min talin lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an itu sendiri melaknat yang membacanya. Quran ini bisa menjadi pembela kita, bisa menjadi penuntut kita, kata Nabi SAW. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Kenapa? Ada orang-orang yang baca Quran hanya baca hurufnya tapi nggak diamalin. Berapa banyak larangan-larangan Allah yang dia baca tapi dia kerjakan. Berapa banyak perintah Allah yang diperintahkan tapi dia tidak jalankan. Maka tatkala kita baca Quran khususnya di bulan Ramadan, di bulannya Al-Qur'anul Karim, tolong dilihat kalau ada bacaan-bacaan kita yang berkaitan, ya Allah aku belum ngamalin ini, ya Allah ampuni aku ya Allah. Aku melanggar ini, ampuni aku. Itu Rasulullah SAW kalau baca Al-Quran. Tidaklah beliau lewat ayat rahmat kecuali beliau minta rahmat Allah. Tidaklah beliau lewat ayat tentang azab Allah kecuali beliau berlindung dari azab Allah SWT. Dan ketika lewat ayat tentang tasbih, maka beliau bertasbih kepada Allah SWT. Maka agar Quran yang kita baca menjadi pembela buat kita, memberikan syafaat kepada kita, maka hendaklah kita membaca dengan hati dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini jamaah. Ana mohon maaf ya karena memang maghribnya di Jember ini lebih awal daripada teman-teman yang di Jakarta. Semoga kita bisa berjumpa pada kajian-kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.